Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagus Subianto, NIM 119130115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret Fourier, fungsi ganjil dan genap, dan pesan panas, beserta contoh soal dan soal-soalnya. Nah, yang pertama itu fungsi periodik. Suatu fungsi f(x) merupakan periode t jika memenuhi persamaan f(x plus t) sama dengan f(x). Dikarenakan t konstanta, maka hasilnya f(x). Nah, ini contohnya. Fungsi f(x) sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x adalah fungsi periode dengan periode 2π. Dikarenakan mengulang tiap periode 2π. Nah, ini deret Fourier. Misalkan f(x) didefinisikan pada selang min L, L dan mempunyai periode 2L, deret Fourier dari f(x) ditentukan oleh A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 menuju T hingga dikali AN cos npx per L ditambah Bn sin npx per L. Koefisien Fourier AN dan Bn adalah AN sama dengan 1 per L integral C menuju C plus D 2L fx cos npx per L dx. Lalu untuk mencari Bn sama dengan 1 per L integral C menuju C plus 2L fx sin npx per L dx. Jadi rumus mencari AN dan rumus mencari Bn itu tidak jauh beda, hanya perbedaannya di cos dan sinnya saja. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Tentukan deret Fourier dari grafik berikut. Sebelum mencari deret Fouriernya, kita tentukan dulu batas-batasnya. Nah, fx-nya didapatkan yaitu fx sama dengan 0, min pi kurang dari x kurang dari 0. Karena pada titik 0 itu dari min pi menuju 0, di antara min pi dan 0. Lalu 1,0 kurang dari x kurang dari pi. Nah, nilai 1 ini didapat dari 0, antara 0 dan pi. Nah, selanjutnya kita cari A0, AN dan BN, dimana rumusan 0 yaitu 1 per 2 pi integral min pi menuju pi fx dx. Lalu AN sama dengan 1 per pi integral min pi menuju pi fx cos nx dx. Lalu Bn sama dengan 1 per pi integral min pi menuju pi fx sin nx dx. Nah, untuk mencari A0 nya, nah itu 1 per 2 pi integral 0 integral min pi menuju 0. Nah, min pi menuju 0 itu tadi nilainya 0, maka dikali dx ditambah integral 0 menuju pi nilainya 1 dikali dx. Nah, setelah itu ini kan habis. Ini kan habis, maka tersisa ini. Jadi 1 per 2 pi integral 0 menuju pi dx. Maka menjadi 1 per 2 pi x, integral dari dx adalah x dengan batas pi 0. Jadi hasilnya 1 per 2. Kenapa didapat 1 per 2? Karena 1 per 2 pi, nah x nya itu diganti pi dikali pi dikurang 0. Karena ini 0 dikali 0 semua, maka hasilnya 0. Dicoret, maka nilainya adalah 1 per 2. Selanjutnya untuk mencari AN adalah 1 per pi integral min pi menuju 0 dikali cos nx dx ditambah integral 0 menuju pi cos nx dx. Nah, karena ini kan dicoret habis, karena dikali 0 menjadi 0 integral 0 menuju pi cos nx pi min x dx. Setelah diintegralkan menjadi 1 per pi sin nx per n pi 0.
Selanjutnya untuk mencari nilai Bn adalah Bn sama dengan 1 per pi integral min pi menuju 0 dikali sin nx dx ditambah integral 0 menuju pi sin nx dx, maka menjadi 1 per pi min cos nx per n pi 0, maka menjadi 1 min 1 pangkat n per pi n. Nah, untuk nilai n 1, 2, 3 dan seterusnya, nah, ketika nilai n nya sama dengan 1, maka hasil 2 per pi dari mana? Dari kan 1 dikurang min 1 pangkat 1 per pi dikali 1 sama dengan 2 per pi. Nah, B2 nya sama dengan 0. Kenapa? Karena 1 dikurang min 1 pangkat 2 per pi 2 dikali 2 sama dengan 1 dikurang 1 0 per 2 pi sama dengan 0. Begitu dengan mencari B3, B4, B5 dan seterusnya. Nah, untuk dapatkan dari Fourier yaitu fx sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 menuju hingga an cos nx ditambah bn sin nx, maka menjadi fx sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per pi sin x ditambah 1 per 3 sin 3x ditambah 1 per 5 sin 5x. Nah, ini didapatkan dari mencari A0, AN, BN yang tadi. Sekarang fungsi ganjil dan genap. Dalam deret Fourier terdapat fungsi ganjil dan genap. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi genap dan ini adalah grafik dari fungsi ganjil. Fungsi fx dikatakan fungsi genap bila memenuhi persamaan jika f min x sama dengan fx. Ini gambarnya. Jika dihubungkan dengan deret Fourier, maka fungsi genap tidak memuat suku-suku sinus. Jadi bn nya sama dengan 0. Jadi setiap bn sama dengan 0, jika saat kita mencari bn dan hasilnya 0 itu merupakan fungsi genap. Fungsi fx dikatakan fungsi ganjil bila memenuhi persamaan f min x sama dengan min fx. Jadi perbedaannya adalah di sini. Dia hasilnya harus min, kalau di sini jadi plus. Dan gambarnya seperti grafik B. Ini gambar grafiknya. Jika dihubungkan dengan deret Fourier, maka fungsi genap tidak membuat suku-suku sinus. Jadi A0 dan AN sama dengan 0. Jika Bn sama dengan 0, maka fungsi genap. Dan maka 0 dan ini maaf ya fungsi ganjil. Jadi ini adalah contoh soalnya. Tentukan fungsi ganjil genap dan grafik dari persamaan di bawah ini. Fx sama dengan sin x. Nah, ketika f dimasukin min x, maka hasilnya adalah min sin x. Jadi f min x sama dengan min fx. Dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Lalu yang B, ketika f min x dimasukkan min x, jadi diganti jadi cos min x, misalkan cos x. Dan dikarenakan f min x sama dengan fx, maka fungsi tersebut adalah genap. Di berikut merupakan gambar grafiknya. Lalu ini adalah persamaan panas. Nah, ini adalah rumus persamaan panas satu dimensi, yaitu du per dt sama dengan c kuadrat d kuadrat u per dx kuadrat ut sama dengan c kuadrat uxx. Dia satu dimensi, jadi hanya ada hanya variabel x saja. Lalu perbedaannya pada persamaan 3 dimensi, panas 3 dimensi, yaitu dia ada variabel y dan z. Maka ut sama dengan c kuadrat uxx tambah uyy tambah uzz. Dan ini merupakan persamaan diferensial dan syarat batasnya, yaitu uxt x, t sama dengan sigma m sama dengan 1 menuju hingga dikali am e pangkat min lambda m kuadrat t sin mp per l x. Ini syaratnya untuk menentukan am nya, yaitu ux, t hampir sama seperti syarat batas ini ya. Mirip rumusnya, berbedanya adalah di am sin mpe per l x sama dengan fx. Ini adalah rumus untuk menghitung nilai am sama dengan 2 per l integral 0 menuju l fx sin mp per l x dx. Nah, ini merupakan soalnya.
Aliran panas dalam piring. Wajah plat persegi tipis pada gambar dengan sisi A sama dengan 24 terisolasi sempurna. Sisi atas disimpan di 25 derajat dan sisi lainnya adalah disimpan di 0 derajat Celcius. Temukan steady state suhu U X, Y. Nah, ini nilai A-nya adalah 24. Lalu U X, 0 ini sumbu X dan sumbu Y-nya 0. Itu U-nya 0, Y itu terletak di sini. Sumbu X-nya 0, sumbu ininya Y sama dengan U Y sama dengan 0. Lalu U X, A sama dengan 25 derajat Celcius karena nilai A-nya adalah 20. Nilai sisi atasnya adalah 25 derajat Celcius nih. Nilai A-nya. So, X. Nah, kita gunakan persamaan U. Kita gunakan persamaan U X, Y sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju plus T hingga A N sin N P X per A sin H N P Y per A, dimana A N sama dengan 2 per A sin H N P di integral 0 menuju A F X sin N P X per A dx. Ini adalah solusinya. Kita masukkan nilai dari yang tadi, nilai hanya 25 per 24 sin H NP integral 0 menuju 24 sin NP X per 24 dx. Lalu kita ubah variabel NPX per 24 itu menjadi T. Maka dx sama dengan 24 per pi dt. Lalu X sama dengan 0 terus T sama dengan 0, lalu X sama dengan 24 menjadi T sama dengan pi. Maka nilai AN adalah sama dengan 25 per pi sin H NP integral 0 menuju pi sin NT dt sama dengan min 25 NP sin H NP cos NT pi 0. Ini udah diintegralkan, lalu mendapatkan hasil 50 dikali minus 1 pangkat N plus 1 ditambah 1 dibagi NP sin H dikali NP. Nah, ini maka persamaannya menjadi U X, Y sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju plus hingga dikali 50 dikali min 1 pangkat N plus 1 ditambah 1 per NP sin H NP sin NPX per 24 sin H NPY per 24. Ini adalah soal nomor 2. Temukan suhu U X, T di sebatang perak yang panjangnya 10 cm dan luas penampang konstan 1 m kubik dengan kepadatan 10,6 gram per cm kubik. Konduktivitas termal 1,04 kalori per cm second kuadrat Celcius. Panas spesifik 0,056 kalori per gram derajat Celcius yang terisolasi sempurna lateral dengan ujung disimpan pada suhu awal dan awal suhu F X C di mana Fx sama dengan 4 dikurang 0,8 mutlak X min 5. Nah, kita gunakan persamaan U X, T sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju plus T hingga dikali Bn sin NPX per L E pangkat min lambda N kuadrat T. Lalu kita cari nilai L, nilai C kuadratnya, dan Bn-nya. Nah, untuk mencari nilai L, rumusnya adalah lambda N sama dengan NCP per L. Lalu mencari nilai C-nya sama dengan akar K per gamma rho kuadrat. Lalu mencari nilai Bn-nya sama dengan 2L integral 0 menuju L Fx sin NPX per L dx. Nah, berdasarkan rumus tersebut didapatkan nilai C-nya itu 1,3264. Lalu nilai lambda N-nya sama dengan 0,416 dikali N. Lalu nilai lambda N kuadrat sama dengan 0,172918 dikali N kuadrat. Lalu kita cari nilai Bn-nya,
itu bn sama dengan 0,2 dikali integral 0 menuju 10 fx sin npx per 10 dx sama dengan 0,2 0 dikali integral 0 menuju 5 4 dikurang 4 min 4 per 5x sin npx per 10 dx ditambah 0,2 integral 5 menuju 10 4 min 4 per 5x min 4 dikali sin npx per 10 dx. Nah, variabelnya kita ubah jadi x sama dengan 0 dan menuju sehingga t sama dengan 0. Lalu px per 10 sama dengan t, dx sama dengan 10 per pi dt. Lalu x sama dengan 5, jadi t sama dengan min pi per 2. Lalu x sama dengan 10 dan t sama dengan pi. Maka menjadi 2 per pi dikali integral 0 pi per 2 menuju pi per 2 dikali 4 per 5 10 per pi t sin nt dt ditambah integral pi per 2 menuju pi 8 dikurang 4 per 5 dikali 10 per pi t sin nt dt. Nah, ini maka bisa dicoret, maka lainnya adalah harusnya 8, ya ini juga 8. Ini adalah hasilnya. Nah, maka nilai bn sama dengan 2 per pi integral 0 menuju pi per 2 8 per pi t sin nt dt ditambah integral pi per 2 dikali pi 8 min 8 per pi t sin nt dt. Maka setelah itu ini 8 nya dikali 2 tidak, maka setelah itu 16 per pi integral 0 menuju pi per 2 1 per pi t sin nt dt ditambah integral pi per 2 pi sin nt dt min 1 per pi integral pi per 2 pi t sin nt dt. Jadi ini dipisah ya, jadi nilai 8 ini jadi nilai ini 8 ini hasilnya, ini 8 ini hasilnya. Lalu yang 8 per pi t ini nah, lalu dapatkan hasil 16 per pi I1 tambah I2 ditambah I3. Jadi ini I1, ini I2, ini I3 sama dengan 32 per n kuadrat pi kuadrat sin np per 2. Nah, maka didapatkan nilai uxt nya ya adalah ux, t sama dengan sigma n sama dengan 1 menuju plus hingga kali 32 per n kuadrat pi kuadrat sin np per 2 dikali sin 0,1 nxp dikali pangkat min 0,172918 dikali n kuadrat t. Jadi dimasukin nilai yang ini lambda n kuadrat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.